Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi perpustakaan digital berbasis OOP dengan menggunakan program C++. Nah, untuk deskripsi aplikasinya sendiri, aplikasi perpustakaan digital merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses peminjaman buku dan pengembalian buku khusus di wilayah Lempeh. Untuk membuat aplikasi tersebut, kami menggunakan bahasa pemrograman C++ dan Notepad sebagai penyimpanan database-nya. Latar belakang aplikasi. Jadi, dalam pembuatan aplikasi ini, karena perpustakaan masih banyak orang-orang di sekitar, terutama anak-anak dan remaja yang kekurangan membaca buku. Selain itu, pengurus atau anggota dari perpustakaan yang masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan media buku besar dalam melakukan kegiatan meminjamkan buku dan mengembalikan buku. Dan pengurus perpustakaan dalam memasukkan data-data buku masih menggunakan sistem manual. Dengan menggunakan aplikasi perpustakaan yang kami buat, bisa memudahkan pengurus dan anggota perpustakaan dalam melakukan kegiatan transaksi peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan. Nah, adapun tujuan dari aplikasi yang kami buat, pertama yaitu memudahkan admin perpustakaan dalam proses mengikut buku perpustakaan. Kedua, memudahkan pengguna dalam melakukan proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Dan ketiga, memberikan akses mutlak ke informasi, yang dimana maksudnya di sini agar peminjam dapat melihat buku-buku yang ada pada perpustakaan. Dan manfaat dari aplikasi perpustakaan digital ini sendiri, satu, memudahkan para pengguna untuk mengakses buku. Kedua, akses instan ke konten pendidikan. Dan ketiga, pengambilan informasi yang lebih mudah. Kemudian masuk pada fitur-fitur pada aplikasi sistem perpustakaan Lempeh. Pertama, yaitu ada fitur login. Pada fitur login ini, admin perpustakaan bisa memasukkan username dan password yang sesuai dengan aplikasi yang telah kami buat. Kedua, ada fitur info data buku. Nah, pada fitur ini, admin bisa mengakses data-data buku pada aplikasi perpustakaan dan setelah diinput, datanya disimpan pada Notepad. Fitur selanjutnya ada lihat data buku. Pada fitur ini, admin dan pengguna bisa melihat daftar buku yang sudah diinput atau daftar-daftar buku yang ada pada perpustakaan. Selanjutnya yaitu fitur peminjaman buku. Nah, pada fitur ini, pengguna bisa meminjam buku dengan cara isi data-data peminjaman pada aplikasi. Misal, mengisi kode pinjaman buku dengan mengisi nama peminjam, dengan isi alamat dan kode buku yang akan dipinjam. Kemudian fitur selanjutnya ada fitur pengembalian buku.
Pada fitur ini, setelah selesai meminjam buku dengan waktu pinjaman yang telah ditentukan, pengguna bisa mengembalikan buku dengan mengisi data-data pengembalian buku, seperti kode buku yang telah dipinjam, dan juga pengguna dapat mengisi kembali namanya dan alamatnya, dan serta kode buku yang dikembalikan. Nah, pada fitur selanjutnya ada fitur laporan peminjaman dan pengembalian. Fitur ini hanya bisa diakses oleh admin perpustakaan. Admin perpustakaan bisa melihat data laporan peminjaman dan pengembalian yang telah disimpan. Dan terakhir, ada fitur logout atau exit. Pada fitur ini, setelah menggunakan aplikasi perpustakaan, admin bisa logout atau keluar aplikasi dengan ketik angka 6 untuk logout atau exit. Sama juga seperti pengguna untuk keluar atau logout dengan mengetik angka 6 untuk logout atau exit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UML dari aplikasi perpustakaan digital tersebut. Yang pertama, use case diagram. Pertama yaitu use case diagram untuk admin perpustakaannya. Pada use case diagram terdapat admin perpustakaan sebagai aktor dari use case tersebut, dan terdapat 7 case atau kegiatan yang seperti pada gambar di samping tadi ada login, input data buku, lihat data buku, peminjaman buku, pengembalian buku, lihat laporan, dan logout. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh aktor atau admin perpustakaan pada aplikasi sistem perpustakaan tersebut. Selanjutnya, use case diagram untuk user. Pada use case diagram terdapat user sebagai aktor dari use case diagram tersebut, dan terdapat 3 case atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor tersebut seperti lihat data buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku pada aplikasi sistem perpustakaan tersebut. Selanjutnya, activity diagram. Yang pertama, login dan logout. Pada activity diagram tersebut terdapat alur dari proses kegiatan login dan logout. Seperti pada gambar di samping ini, admin akan melakukan login dan selanjutnya validasi login. Jika gagal, dia melakukan login lagi. Jika berhasil, dia selanjutnya langsung memilih pilihan pengelola data. Langsung memilih proses atau case. Pada gambar situ ada 5. Selanjutnya dia menampilkan pilihan yang dipilih. Langsung proses, langsung memilih pilihan lain jika mau memilih pengelola data. Jika sudah selesai, dia langsung logout. Selanjutnya, activity diagram input data buku. Pada activity diagram tersebut terdapat alur proses dalam kegiatan untuk menginput data buku. Yang pertama, pengguna atau admin menampilkan proses input data buku. Selanjutnya mengisi data-data buku, dan selanjutnya menginput data-data buku yang sudah diisi. Selanjutnya diproses. Jika mau melakukan input data buku lain, diulangin lagi seperti di atas. Jika selesai, langsung selesai. Selanjutnya, ketiga, lihat data buku. Pada activity diagram tersebut terdapat alur proses dalam kegiatan lihat data buku. Admin dan user menampilkan proses lihat data buku. Selanjutnya, peminjaman buku. Pada activity diagram tersebut terdapat alur proses dalam kegiatan peminjaman buku pada aplikasi tersebut. Seperti
Pada gambar di samping terdapat admin yang memulai menampilkan peminjam buku. Selanjutnya user akan menginput data untuk meminjam buku. Selanjutnya setelah diinput langsung menyimpan data peminjaman. Jika ingin meminjam buku lain, mengulangi prosesnya tersebut. Jika selesai, sudah. Selanjutnya kelima, activity diagram pengembalian buku. Pada activity diagram tersebut terdapat alur proses dalam kegiatan pengembalian buku pada aplikasi tersebut. Pada gambar di samping terdapat admin menampilkan pengembalian buku. Selanjutnya pengguna menginput data pengembalian buku. Selanjutnya menyimpan data buku sambil menstempel data kembali pada buku. Selanjutnya berproses. Jika ingin menginput kembalian buku lain, mengulangi prosesnya tersebut. Jika tidak, berhenti prosesnya tersebut. Selanjutnya, aktiviti terakhir yaitu lihat laporan peminjaman dan pengembalian. Pada aktiviti diagram tersebut, terdapat alur proses dalam kegiatan melihat laporan peminjaman dan pengembalian pada aplikasi tersebut. Pada gambar di samping, terdapat admin yang ingin menampilkan pilihan laporan. Terdapat dua pilihan, yaitu laporan peminjam buku dan laporan pengembalian buku. Setelah dipilih salah satu, ditampilkan hasil laporan tersebut. Dan selesai. Sekian dari presentasi proyek kerja kami. Apabila memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.